Makhluk purba raksasa terbangun ketika manusia datang mengusik wilayahnya. Dua pesawat tempur jatuh menghantam pasir pantai sebuah pulau misterius. Seorang pilot Amerika dan pilot Jepang merangkak keluar dari puing-puing, langsung mencabut senjata dan saling memburu. Mereka berduel mati-matian di pinggir tebing, bergulat hingga nyaris jatuh ke jurang. Namun, pertarungan mereka terhenti seketika saat sebuah tangan raksasa muncul dari balik tebing. Kedua pria itu mendongak ketakutan melihat sosok gorila setinggi gedung yang menatap mereka dengan tatapan mematikan. Puluhan tahun kemudian, sekelompok helikopter militer menerobos badai petir yang ganas mengelilingi pulau yang sama. Begitu menembus awan, mereka melihat pemandangan hutan purba yang belum terjamah. Namun kedatangan mereka membawa kehancuran. Atas perintah pemimpin ekspedisi, mereka menjatuhkan bom seismik yang meledakkan tanah dan membakar hutan. Tanah berguncang hebat. Dari kejauhan, sebuah pohon palem melayang di udara dan menembus salah satu helikopter hingga meledak. Kong telah bangkit. Raja pulau itu melompat dan menghajar armada udara tersebut satu persatu. Ia meremas badan helikopter seperti kaleng mainan dan menepisnya hingga jatuh terbakar. Kolonel Packard menatap nanar dari kokpit saat anak buahnya tewas mengenaskan, menanamkan dendam kesumat di matanya. Para penyintas kini terpisah di dua lokasi berbeda. Kelompok pertama yang dipimpin oleh pelacak bernama Conrad dan fotografer Weaver mendarat di hutan lebat. Mereka berjalan hati-hati dan menemukan keajaiban mengerikan. Mereka bertemu kerbau air raksasa yang tenang. Di sisi lain, Packard mengumpulkan sisa pasukannya yang terluka. Wajahnya keras dan dingin. Ia tidak peduli pada rencana evakuasi, tujuannya hanya satu yaitu mengambil senjata berat di lokasi jatuhnya pesawat dan membunuh kera raksasa itu. Kelompok Conrad tiba di sebuah benteng batu kuno dan dikepung oleh suku asli yang bertubuh penuh cat warna-warni. Tiba-tiba, seorang pria tua lusuh muncul menengahi. Dia adalah Marlowe, pilot Amerika yang jatuh puluhan tahun lalu. Marlowe memperingatkan mereka bahwa Kong bukanlah musuh. Kong adalah penjaga yang menahan iblis sebenarnya yang hidup di bawah tanah, monster reptil bernama Skullcrawler. Packard memaksa semua orang, termasuk kelompok Conrad yang baru bergabung, untuk melewati rawa penuh tulang belulang raksasa. Gas beracun mengepul di udara. Suasana hening mencekam pecah ketika seekor Skullcrawler memuntahkan tengkorak manusia dan menyerang. Tentara menembak membabi buta, namun monster itu terlalu lincah. Satu persatu tentara dilahap hidup-hidup sebelum akhirnya Weaver berhasil meledakkan monster itu dengan pemantik api dan gas rawa. Malam tiba, Packard menyiapkan jebakan di sebuah danau. Saat Kong muncul, Packard memerintahkan serangan napalm. Api berkobar membakar tubuh Kong hingga raksasa itu tumbang tak berdaya. Packard berdiri di depan wajah Kong, bersiap menekan pemicu peledak untuk menghancurkan kepala sang raja. Namun tanah retak. Skullcrawler terbesar, sang alpha, muncul dari kedalaman air. Packard yang keras kepala menolak lari dan akhirnya tewas dihantam Kong. Meski terluka parah, Kong bangkit kembali demi melindungi penduduk pulau dari Skullcrawler. Pertarungan brutal terjadi. Kong menggunakan rantai kapal tua sebagai senjata, melilit leher monster itu dan membantingnya ke tebing. Weaver terlempar ke air, dan Kong dengan lembut menangkapnya. Dalam satu serangan terakhir, Kong merobek isi perut Skullcrawler melalui mulutnya, memastikan monster itu mati. Sang raja meraung keras menepuk dadanya, membiarkan manusia yang tersisa pergi meninggalkan pulaunya dengan tenang.